topik pengertian pemasaran bank dan fungsi-fungsi pemasaran bank. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Pasha Clara Palabean dengan NIM 240507135 dan teman saya Clara Satya Bintang Bolon dengan NIM 24050071063. Dengan saya Yuki Amarpau dengan NIM 24050710111. Kami dari kelas BK3C dengan mata kuliah pemasaran dengan dosen pengampu Ibu Bernadetta Simbolon SEMSI. Jurusan Akuntansi Prodi Keuangan dan Perbankan tahun ajaran 2025-2026. selamat menyaksikan. Dadah! Nah, apa sih pemasaran itu? Yuk kita simak sama-sama. Pemasaran adalah serangkaian kegiatan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan mempertukarkan nilai kepada konsumen dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta mencapai tujuan perusahaan. Nah, kalau pemasaran bank itu adalah proses untuk menciptakan dan menukar produk atau jasa bank yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Proses ini melibatkan kegiatan seperti perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Pemasaran bank sangat penting untuk mengembangkan dan mempertahankan eksistensi bank di tengah persaingan industri perbankan yang semakin ketat. Menurut Kashmir, pada tahun 2004, pemasaran bank adalah proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain di sektor perbankan. Dan ini tidak hanya tentang menjual produk, tetapi juga memberikan kepuasan kepada nasabah. Nah, di dalam konteks perbankan modern, pemasaran bank mencakup upaya membangun hubungan jangka panjang melalui pelayanan berkualitas dan kepercayaan. Produk perbankan memiliki karakteristik khusus, misalnya intangible atau tidak berwujud, inseparability atau tidak dapat dipisahkan antara produksi dan konsumsi, variability atau kualitas yang bervariasi, serta perisability yang tidak dapat disimpan. Oleh karena itu, pemasaran bank memerlukan pendekatan khusus yang menekankan pelayanan dan hubungan dengan nasabah. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian dari pemasaran bank. Dan selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi pemasaran bank. Nah, fungsi yang pertama adalah fungsi riset dan analisis pasar. Ini melibatkan mengumpulkan data tentang kebutuhan nasabah, segmen pasar, perilaku konsumen, dan strategi pesaing. Melalui riset ini, bank dapat mengambil keputusan strategis seperti produk baru atau promosi efektif, serta mengantisipasi perubahan di masa depan. Salah satu contohnya, Bank BCA melakukan survei online kepada nasabah muda dan menemukan bahwa 70% lebih suka layanan mobile banking. Hasilnya mereka fokus kampanye digital yang meningkatkan pengguna aktif aplikasi sebesar 40% dalam 1 tahun. Dan contoh lainnya seperti Bank OCBC NISP menggunakan data analitis untuk mengidentifikasi segmen UMKM yang membantu mereka untuk meluncurkan produk kredit khusus. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi pengembangan produk, di mana bank merancang produk seperti tabungan, deposito, kredit, atau layanan digital yang inovatif. Fokusnya pada kemudahan penggunaan, keamanan, dan daya saing untuk mempertahankan pangsa pasar. Sebagai contoh, Bank Simniaga yang meluncurkan kartu kredit dengan fitur cashback untuk belanja online serta riset e-commerce. Dalam 3 bulan, kartu ini menarik 20.000 pemegang baru. Dengan transaksi harian rata-rata 500 juta rupiah. Contoh tambahannya di dalam Bank BRI mengembangkan layanan digital untuk petani seperti kredit pertanian berbasis aplikasi yang meningkatkan akses keuangan di daerah pedesaan. Nah, fungsi yang ketiga adalah fungsi penetapan harga. Ini mencakup penentuan suku bunga, biaya admin, dan fee lainnya. Bank mempertimbangkan biaya operasional, margin keuntungan, harga pesaing, dan regulasi untuk menarik nasabah tanpa mengorbankan profitabilitas. Salah satu contoh seperti Bank BRI,
menetapkan bunga deposito 6% per tahun, di atas rata-rata sambil menawarkan biaya admin yang rendah untuk tabungan. Ini dapat meningkatkan saldo deposito sebesar 30% dalam satu kuartal. Fungsi yang keempat adalah promosi dan komunikasi. Tujuannya untuk mengkomunikasikan produk melalui iklan, personal selling, sales promotion, public relation, dan direct marketing seperti email atau SMS. Contohnya, Bank Danamon meluncurkan kampanye tabungan impian di dalam akun sosial media YouTube atau Instagram yang menampilkan kisah nasabah sukses. Kampanye ini mendapatkan 100.000 klik dan meningkatkan depositor sebesar 200 miliar. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi distribusi dan penyaluran, di mana bank menyampaikan produk melalui cabang, ATM, mobile banking, atau agen untuk memastikan akses mudah dan pengalaman yang lancar bagi nasabah. Seperti contohnya pada Bank Permata, memperluas jaringan ATM dari 500 menjadi 1.000 unit di daerah perdesaan, plus kemitraan dengan e-commerce. Sehingga transaksi harian naik 50% dengan 15.000 nasabah baru dari daerah terpencil. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas konsep pemasaran bank. Dan yang pertama itu adalah konsep produksi, di mana nasabah menyukai produk yang tersedia luas dan terjangkau, jadi nasabah fokus pada efisiensi operasional. Misalnya, Bank BTPN fokus pada jaringan cabang yang luas di daerah pedesaan untuk menjangkau lebih banyak nasabah dengan biaya yang rendah. Dan yang kedua ada konsep produk, di mana tekankan kualitas dan fitur terbaik melalui inovasi. Contohnya, Bank DBS di Singapura menawarkan aplikasi mobile banking dengan fitur keamanan yang sangat canggih. Dan pada konsep yang ketiga adalah konsep penjualan, di mana dorong pembelian dengan promosi agresif. Misalnya, pada bank konvensional di Indonesia, sering menggunakan sales promotion seperti undian berhadiah untuk menarik nasabah yang baru. Dan konsep yang keempat adalah pemasaran. Pahami kebutuhan pasar dan berikan kepuasan lebih baik dari pesaing. Misalnya pada Bank OCBC NISB menggunakan survei nasabah untuk menyesuaikan produk kredit yang meningkatkan kepuasan dari 75% menjadi 90%. Dan konsep yang terakhir adalah konsep pemasaran sosial, di mana pertimbangkan kesejahteraan masyarakat, etika, dan tanggung jawab sosial. Misalnya dalam Bank Mandiri menjalankan program CSR seperti pendidikan keuangan gratis untuk masyarakat miskin. Nah, sekarang kita masuk ke topik strategi pemasaran bank. Nah, yang pertama adalah digital marketing, di mana dalam digital marketing ini gunakan website atau SEO atau social media dan konten marketing untuk jangkauan efisien. Misalnya dalam Bank BCA menggunakan Instagram untuk konten-konten edukasi keuangan yang menjangkau jutaan pengguna muda. Yang kedua adalah personalisasi, di mana dengan data analisis atau AI, tawarkan rekomendasi produk yang sesuai profil nasabah. Misalnya pada Bank Mandiri menggunakan AI untuk mengirim notifikasi pinjaman yang sesuai dengan riwayat transaksi nasabah. Nah, yang terakhir adalah omnichannel banking, di mana integrasi saluran offline dan online untuk pengalaman seamless seperti mulai transaksi di aplikasi dan selesai di cabang. Contohnya dalam Bank BRI mengintegrasikan layanan online dengan cabang fisik untuk nasabah di desa. Pemasaran bank tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga hubungan jangka panjang dengan nasabah. Dengan pemasaran yang baik, bank dapat menciptakan nilai, membangun loyalitas, dan berperan lebih besar di dalam perkembangan ekonomi masyarakat. Demikian video pembelajaran kami mengenai pembahasan pengertian pemasaran bank dan fungsi-fungsi pemasaran bank. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana usaha bank dalam menjalankan strategi